Shalom. Selamat datang di ibadah anak online Gereja Healing Service Sorong. Teman-teman, mari sama-sama kita lihat panduan dalam beribadah. Pertama, teman-teman harus berpakaian rapi dan tentu sudah harus mandi. Kedua, selama mengikuti ibadah, teman-teman tidak boleh makan atau bermain. Ketiga, teman-teman boleh menyiapkan Alkitab. Keempat, teman-teman harus mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Kelima, teman-teman boleh meminta orang tua agar mendampingi selama ibadah berlangsung. Selamat beribadah teman-teman. The Year of New Paradigm. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Yesaya 43 ayat 18 sampai 21. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat ke-21. Shalom teman-teman. Shalom. Sekali lagi shalom teman-teman. Shalom. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Pastinya Dahsyat, luar biasa. Yes. Aha. sekarang teman-teman kembali lagi bersama Kakak Mei, Kakak Abi, dan Kakak Elia. Yuk teman-teman, kita sama-sama muji Tuhan. Tapi sebelum itu, kita akan memperkatakan iman percaya kita dalam Mazmur 91 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Sudah pada dapat semuanya? Yuk sama-sama teman-teman kita membacanya. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak takut terhadap perisai malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mau di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular telung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai ia dalam kesesakan.
Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan mengenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah teman-teman, sekarang kita akan masuk dalam doa. Tapi sebelum itu kakak mengajak teman-teman semua untuk lipat tangan, tutup mata, kita akan bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Sampai saat ini kami masih ada, itu semua bukan karena Kau dan gagah kami, itu semua karena kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, kini tiba saatnya kami akan mulai dengan ibadah kami Tuhan. Biarlah ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya terjadi seturut dengan kehendak Bapa. Kau berikan hikmat yang berasal daripada-Mu pada anak-anak yang menyaksikan Tuhan. Biarlah mereka mengikuti ibadah ini dengan taat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah teman-teman, kakak minta teman-teman semua bangkit berdiri. Kita akan memperkatakan restorasi Pondok Daud. Yuk teman-teman, kita sama-sama menghafalnya. 1, 2, 3. Restorasi Pondok Daud. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Sekali lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Restorasi Pondok Daud. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yuk teman-teman, kita sama memuji Tuhan. Masih pada semangat semuanya? Masih. Luar biasa. Yuk teman-teman, kita menggunakan seluruh tubuh kita dengan semangatnya teman-teman untuk memuji Tuhan. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan, memberitakan Injil Tuhan, memberitakan Injil Tuhan. Mas pada semangat muji Tuhan semuanya? Masih. Luar biasa sekali lagi. Mas pada semangat muji Tuhan semuanya? Masih luar biasa. Senangnya naik kereta
menuju ke neraka. Jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Berikan tepuk sorak yang mulia buat Tuhan. Nah, teman-teman, sekarang Kakak Astri akan mengajak teman-teman semuanya di rumah untuk memberi. Caranya adalah dengan teman-teman semuanya menyiapkan satu amplop dan ditulis persembahan ibadah anak. Pada saat masa PPKM dan saat beribadah, teman-teman boleh memberi caranya dengan mengisi di dalam amplopnya. Pada saat teman-teman semuanya kembali ke gereja, teman-teman boleh membawanya dan memberi serta memberikannya di gereja teman-teman masing-masing. Selamat memberi teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Mas pada semangat semua? Masih. Luar biasa. Sekali lagi mas pada semangat semua? Masih. Luar biasa. Sama-sama ya teman-teman. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi ya teman-teman. Setinggi-tingginya langit, loncat lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Yeay, berikan Dan teman-teman, kita sudah selesai dengan pujian kita. Sekarang kita akan masuk dalam penyembahan yang akan dibawakan oleh Kakak Dea. Bye. Shalom teman-teman. Nah teman-teman, tadi teman-teman sudah selesai dengan pujian. Tiba saatnya kita akan masuk dalam penyembahan. Untuk itu mari teman-teman semuanya silakan duduk kembali. Mari teman-teman kita siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita, biar kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat suara kita. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Sekali lagi dari awal. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi
terjadi bagimu. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sekali lagi ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Mari kita angkat suara kita. Haleluya. Sembah bagimu Tuhan, sembah Dia. Glory bagimu Tuhan. Oh, Engkau layak Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya, selamanya Kau ajaib bagiku. Sekali lagi selamanya, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, kami sudah selesai dengan setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan Tuhan dapat tertanam dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Nah teman-teman, tiba saatnya kita akan masuk dalam ayat hafalan. Ayat hafalan kita terdapat dalam Yeremia 43 ayatnya yang ke-18 sampai 19. Oke, kalau sudah dapat, sama-sama ya teman-teman. 2, 3. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru.
yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Sekali lagi ya teman-teman, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Nah teman-teman, itu saja ya ayat hafalan kita. Tiba saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Selamat menikmati berkat Tuhan. Dah. Shalom teman-teman. Masih semangat semuanya? Masih luar biasa. Nah teman-teman, pujian kalian dahsyat dan luar biasa. Sekarang tiba saatnya kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, Kakak Astri mau tanya sama teman-teman semuanya, masih ingat enggak firman kita minggu lalu bercerita tentang apa? Siapa ya yang ingat? Nah, benar sekali teman-teman, firman kita minggu lalu bercerita tentang tanah liat di tangan tukang periuk. Di mana kita semuanya dapat belajar bahwa Tuhan Yesus selalu dapat memberikan sikap hati kita yang baru. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk dalam firman kita pada minggu ini. Langsung saja ya teman-teman, jangan kelewatan ya. Firman kita hari ini bercerita tentang Petrus dan Cornelius yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 1 hingga ayat yang ke-48. Langsung saja ya teman-teman. Nah teman-teman, pada saat itu ada seorang perwira teman-teman. Dia dari pasukan Italia. Dia tinggal di Kaisarea yang bernama Cornelius. Kira-kira teman-teman tahu nggak siapa ini Cornelius? Mau tahu nggak teman-teman? Nah, Cornelius ini dia adalah seorang yang saleh teman-teman. Bahkan hidupnya pun takut akan Tuhan. Bukan saja Cornelius, tetapi seisi rumahnya pun hidupnya saleh dan takut akan Tuhan. Cornelius ini juga dia adalah orang yang sangat baik teman-teman. Dia selalu memberikan sedekah kepada orang-orang Yahudi. Bahkan dia tak pernah putus-putusnya berdoa kepada Tuhan Yesus. Dia selalu berdoa teman-teman. Suatu ketika nih teman-teman, si Cornelius ini dia mendapat penglihatan. Penglihatannya apa ya? Nah teman-teman, penglihatannya adalah Cornelius disuruh untuk menjemput salah seorang yang bernama Simon teman-teman, yang sering kita sebut Petrus. Kira-kira ada yang tahu nggak dia mau dijemput di mana ya? Di Yope. Nah teman-teman, langsung saja ya kita lihat ceritanya setelah ini. Teman-teman tahu nggak pada saat itu si Petrus ini dia lagi berdoa teman-teman. Dan pada saat itu juga ada 3 orang yang dikirimkan oleh Cornelius untuk mencari Petrus. Nah teman-teman, pada saat si Petrus ini dia berdoa, dia sedang merasa lapar teman-teman. Siapa yang sering merasa lapar pada saat doa? Pasti banyak kan? Nah teman-teman, pada saat dia merasa lapar teman-teman, tiba-tiba turunlah dari langit teman-teman sesuatu yang berbentuk kain yang lebar teman-teman. Teman-teman boleh lihat di gambarnya teman-teman. Di dalam kainnya itu ada terisi binatang-binatang teman-teman. Ada yang tahu nggak di dalam kain itu ada binatang apa saja? Ada banyak pastinya kan? Di dalam kain itu ada binatang berkaki 4, binatang menjalar, dan ada burung-burung teman-teman. Nah tiba-tiba teman-teman, si Petrus ini dia mendengar suara teman-teman yang berbicara seperti ini. Sembelilah dan makanlah.
Nah, teman-teman, setelah suara itu berbicara, akhirnya Petrus pun menjawab, "Tidak." Nah, dia tidak mau sembeli dan makan hewan-hewan yang disuruh itu, teman-teman. Sebab si Petrus ini dia belum pernah makan binatang-binatang gitu, teman-teman. Dan akhirnya teman-teman, suara itu pun berseru sampai 3 kali, teman-teman. Dan Petrus pun terus bertanya-tanya di hatinya, teman-teman. Sebenarnya apa arti dari penglihatannya? Nah, teman-teman, keesokan paginya, teman-teman, 3 orang yang tadinya dikirim oleh Cornelius untuk mencari Petrus, mereka pun bertemu dengan Petrus dan membawa Petrus ke Kaisarea. Akhirnya, Petrus dan 3 orang tadi pun sampai di Kaisarea, tempat tinggalnya Cornelius, teman-teman. Sesampainya Petrus di sana, dia akhirnya pun bercakap-cakap, dia berbicara, dia pun ngobrol sama setiap orang yang ada di situ, teman-teman. Dan pada saat dia berbicara dengan banyak orang, akhirnya dia pun mengerti, teman-teman, arti dari penglihatannya, yang dimana bahwa Tuhan tidak membeda-bedakan orang dari bangsa manapun yang takut akan Tuhan, Tuhan akan terus berkenan atas mereka. Sebab melalui Yesus Kristus, damai sejahtera pun disampaikan kepada semua bangsa. Yaitu Yesus yang di Nazaret dibangkitkan pada hari yang ketiga dan menampakkan diri kepada saksi-saksi, dan akhirnya mereka pun membawa kesaksian itu kepada setiap orang, dan akhirnya mereka percaya kepada Tuhan dan menerima pengampunan. Nah, teman-teman, setelah Petrus berbicara kepada banyak orang itu, akhirnya Roh Kudus pun turun ke atas mereka, teman-teman. Dan pada saat itu pengikut-pengikut Petrus pun mereka heran, teman-teman. Kenapa Roh Kudus bisa turun ke atas bangsa yang lain juga, teman-teman. Nah, dari situ akhirnya mereka pun mulai mengerti, teman-teman, bahwa kasih Tuhan itu nyata bagi semua orang. Nah, teman-teman, firman kita sampai di sini saja ya, teman-teman. Kita langsung saja masuk dalam kesimpulannya. Pasti udah gak sabar kan untuk mendengarkan kesimpulannya? Langsung saja ya, teman-teman. Jadi, kita semuanya dapat belajar bahwa pada saat kita mengikut Tuhan, pasti ada hal-hal baru yang terjadi dalam hidup kita. Untuk itu, teman-teman di rumah, kita harus terus mengikut Tuhan ya, sebab Tuhan Yesus pasti akan selalu menaruh hal-hal baru dalam hidup kita. Nah, teman-teman, sampai di sini saja ya. Kita akan melanjutkan dengan kegiatan kita. Bye. Shalom teman-teman. Nah, teman-teman, kita sudah selesai dengan ibadah kita. Sekarang kita akan berdoa. Kakak Abi minta teman-teman semua tutup mata, sikap doanya, kita mau berdoa sama-sama. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Tuhan, kami sekarang mau berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan. Tuhan, berkati anak-anak yang sedang menonton Tuhan, maupun anak-anak yang di luar sana Tuhan. Tuhan, jagai mereka, lindungi mereka Tuhan. Proteksi mereka Tuhan. Tuhan, berkati juga orang tua mereka Tuhan, agar orang tua mereka bisa mendidik anaknya dengan baik Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat seseorang Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kota ini Tuhan, memenuhi kota ini Tuhan. Biarlah kota yang disebut kota bajingan menjadi kota berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati setiap anak-anak yang ada di dalam kota ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati mereka dalam masa pertumbuhan mereka Tuhan. Biarlah mereka selalu dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami taruh kota kami ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau mencampur tangan dalam semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terlebih juga kami berdoa Tuhan bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan tolong berkati bangsa kami, bangsa Indonesia, segala sistem pemerintahannya Tuhan. Dan kiranya apa yang
pemerintah lakukan itu baik bagi masyarakatnya Tuhan. Tuhan kami berdoa juga bagi para masyarakatnya, gereja-gerejanya Tuhan. Tuhan tolong berkati dan lindungi agar gereja-gereja ini dapat berkembang sampai di luarnya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Isi doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat setiap bangsa-bangsa yang ada dalam dunia ini Tuhan. Biar Engkau mau berkati setiap bangsa-bangsa yang ada Tuhan. Biarlah kedamaian-Mu Tuhan Engkau curahkan atas setiap bangsa-bangsa Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap generasi muda yang ada di dalam setiap bangsa-bangsa Tuhan. Biarlah Engkau mau pulihkan Tuhan. Biarlah berkat-Mu Tuhan Engkau curahkan atas setiap bangsa-bangsa Tuhan. Kami berdoa untuk sistem pemerintahannya Tuhan. Kami percaya Tuhan sistem pemerintahannya Tuhan akan berjalan sesuai dengan apa yang Kau mau Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mau angkat tangan kami Tuhan, memberkati bangsa Israel Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat-berkat yang terbaik, berkat pemulihan Tuhan, Engkau curahkan atas bangsa Israel Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Setiap bangsa-bangsa kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur berterima kasih buat penyertaan-Mu atas kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap pujian penyembahan yang telah kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan apa yang kami berikan pada hari ini semua layak dan berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu, biarlah apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat Tuhan, mereka dapat melakukannya dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu ini menjadi pengikut-pengikut-Mu yang selalu ada hal-hal baru dalam kehidupan mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Nah teman-teman, kita sudah selesai dengan doa kita. Sekarang tiba saatnya kita akan menerima berkat Tuhan. Bunda mengajak teman-teman semua membuka tangan, mengarahkan hati dan pikiran teman-teman kepada Tuhan. Karena kita akan menerima berkat Tuhan dan Tuhan sendiri akan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Tutup matanya teman-teman, buka tangannya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus akan selalu ada dalam langkah hidup teman-teman semua. Dari sekarang hingga nanti, hingga Maranatha datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah beribadah pagi hari ini, sama-sama kita katakan amin. Nah teman-teman, kita sudah selesai dengan ibadah kita pada pagi hari ini. Tim ibadah anak Healing Service Sorong ingin mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.